sikap yang bisa datangkan uang. Nah, mungkin ada yang penasaran, kok bisa sih sebuah sikap bisa mendatangkan uang? Ya sebenarnya bisa aja. Karena apa? Dengan kita memiliki sikap tertentu dan kita memiliki cara pandang tertentu, maka itu yang akan menentukan juga bagaimana kita bisa mendatangkan uang. Kita akan menariknya dari dalam pikiran kita, dari dalam diri kita, dan itu bisa kita bentuk dan itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat kita jauh lebih mudah mendapatkan peluang dalam menghasilkan uang. Hanya saja memang ada proses yang harus dilewati dan proses yang harus dilalui. Jadi bukan serta-merta ketika kita melakukan sebuah sikap itu nanti akan mendadak membuat kita berubah dan kita jauh lebih enak dari yang kita bayangkan. Padahal semua itu memang butuh proses. Ketika kita sudah dipantaskan, ketika kita sudah merubah semuanya, maka kita akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan sesuatu yang udah kita rancang itu akan menjadi sebuah realita dan itu bisa menjadi hak teman-teman ya ketika teman-teman sudah meraihnya. Tapi ketika teman-teman merubah sikap ini, maka ya sudah, apa yang menjadi impian teman-teman karena mungkin tadinya pengen cepat-cepat atau terburu-buru dan tidak siap dengan yang namanya perubahan ataupun prosesnya, maka teman-teman gak akan pernah meraih apapun yang teman-teman inginkan. Banyak orang melupakannya ya. Ketika Anda udah melupakannya, ketika Anda mengabaikannya, ya sudah, kehidupan Anda akan seperti itu terus. Namun ketika Anda melakukan apa yang saya sampaikan di sini, itu akan menjadikan teman-teman jauh lebih baik lagi. Bukan saya menghakimi, bukan saya sok pinter, bukan saya sok bagaimana, tapi memang ini adalah realitanya. Ketika teman-teman menerapkan hal yang itu luar biasa bagi teman-teman, maka hasilnya juga akan luar biasa. Semua tergantung dari niatan teman-teman juga. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Lama banget gak ketemu dan ini kita diskusi lagi, kita sharing-sharing lagi ya. Karena apa? Di channel ini setiap video itu adalah sebuah topik dan teman-teman bebas untuk bertanya ataupun memberikan tambahan juga silahkan ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama, ataupun teman-teman yang sudah mengalami mungkin perubahan dalam hidupnya, ataupun teman-teman yang sudah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Juga share aja biar itu juga memotivasi yang lain. Ketika teman-teman yang lain udah termotivasi, Anda sudah memberikan manfaat yang sangat luar biasa ke orang lain, dan itu dampaknya apa? Nanti percikan dari energi-energi positif yang teman-teman sudah bagikan itu akan mengalir ke teman-teman juga, dan itu akan menjadi daya tarik buat teman-teman juga. Siap-siap untuk hidup berkelimpahan. Nah dari situ silakan, kalau ada yang punya pengalaman terus sudah menerapkan yang namanya law of attraction dan teman-teman sudah merasakan perubahan dalam hidupnya, silakan share ya di kolom komentar. Nanti di situ teman-teman yang baca bakal mendapatkan manfaat yang serupa dan teman-teman sudah transfer ilmunya ke orang lain ya. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin kurang atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan teman-teman bagikan. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Mengubah pola pikir tentang uang. Mulailah dengan mengubah pola pikir Anda tentang uang dari yang negatif menjadi yang positif. Alihkan fokus dari kekurangan dan ketidakcukupan ke keyakinan bahwa uang adalah alat yang dapat mendukung kehidupan yang lebih baik dan membawa kebahagiaan. Setiap kali pikiran negatif muncul, sadari dan gantikan dengan pikiran yang lebih positif tentang uang. Anda harus segera merubah pola pikir tentang uang. Nah ini sebenarnya sudah ada kita bahas juga ya. Mungkin ada si Dea ataupun si Kevin udah pernah bahas juga, saya nggak tahu. Nah dari situ apa? Ketika kita merubah pola pikir kita tentang uang, tentang kemudahan uang itu datang, ataupun segala hal yang itu berbau dengan peluang-peluang yang sangat luar biasa yang bisa teman-teman dapatkan. Misalkan apa yang teman-teman buat atau produksi, misalkan itu menghasilkan nilai uang tertentu, atau juga misalkan teman-teman membagikan sesuatu ternyata berdampak ke ekonomi teman-teman juga, dan itu dampaknya adalah dampak positif. Yang mungkin berpikiran bahwa uang itu susah, uang itu sulit, itu juga akan berpengaruh. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan kemudahan tentang uang. Berapapun nilainya, teman-teman wajib syukur. Wajib bersyukur maksudnya ya. Ketika itu semua udah teman-teman lakukan, ketika teman-teman sudah merubah pola pikirnya
Dari yang tadinya berpikir uang adalah sesuatu yang negatif, itu teman-teman rubah ke hal-hal yang positif tentang uang, maka apa? Uang akan mencari teman-teman. Ketika energi kita ini positif, kita akan menarik hal-hal positif. Ketika kita berpikirannya negatif, ya kita akan menarik hal-hal negatif juga. Makanya kenapa kita sarankan dan selalu kita sarankan bahwa kita harus memiliki cara pandang yang positif terhadap uang, tentang kemudahan. Dan nanti bakal ada video yang saya akan membagikan sesuatu yang sangat luar biasa banget, dan itu bisa teman-teman nanti terapkan juga sebelum tidur, dan itu mudah banget. Tapi nggak janji ya kapan ya, tapi yang jelas nanti akan saya bagikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bertanya juga, itu saya buka untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti diskusi dengan saya pasti membalas kok. Kalau setiap ada komen yang itu memang perlu saya balas, saya pasti membalasnya. Kecuali komenan Anda itu komenan yang negatif, ya mungkin saya balas. Tapi saya memberikan sedikit perubahan sudut pandang kepada yang memberikan komen negatif. Biar apa? Ya biar tahu bahwa cara pandang kita harus luas dan kita harus mendapatkan berbagai sudut ketika itu berbeda dari apa yang menjadi idealisme kita, dan kita perlu membuka pikiran kita dan kita menambah wawasan biar jauh lebih maju lagi dan kita semakin banyak ilmu, dan itu bisa teman-teman terapkan. Kita lanjut di poin kedua. Mengembangkan rasa layak menerima. Percayalah bahwa Anda layak menerima kekayaan dan kelimpahan finansial. Latih diri Anda untuk merasa pantas menerima uang dalam hidup Anda dengan meyakini bahwa Anda memiliki nilai yang luar biasa dan layak untuk menikmati kekayaan. Anda harus menerapkan ya, dan harus mengembangkan juga bahwa Anda itu adalah seseorang yang layak menerima keberlimpahan, baik itu uang, terus aspek lain, ataupun ya mungkin kesehatan dan lain-lainnya. Itu teman-teman harus mengembangkan rasa layak untuk menerima. Jangan berpikiran gini, wah aku kan orangnya begini, hidupku begini, aku nggak layak untuk menerima itu, aku nggak pantas untuk menerima itu. Itu teman-teman harus merubahnya. Tanamkan pada diri teman-teman bahwa teman-teman itu adalah seseorang yang layak untuk menerima keberlimpahan, baik itu uang, kesehatan, dan aspek lainnya. Mungkin Anda yang berpikiran untuk mendapatkan sesuatu, ya di situ Anda harus menanamkan bahwa Anda itu layak. Ketika kita sudah layak, ya kita berarti udah pantas dong, dan kita bisa menerimanya dan kita akan mendapatkannya. Tapi ketika kita ini merasa wah kayaknya enggak deh, kayaknya ini mustahil deh, kayaknya ini hanya berangan-angan deh. Nah ketika udah berpikiran seperti itu, apa yang teman-teman udah gambarkan, teman-teman udah inginkan, ya itu selamanya nggak akan pernah menjadi realita. Namun ketika teman-teman menanamkan, aku layak untuk mendapatkan keberlimpahan, aku layak untuk mendapatkan nilai uang sekian, aku layak memiliki aset ini dan itu, ataupun aku layak memiliki rumah atau pasangan atau apapun yang teman-teman inginkan, atau mobil impian juga bisa. Jadi ketika teman-teman sudah menanamkan seperti itu, maka tinggal tunggu waktunya aja. Kalau teman-teman dengan yakin dan memancarkan energi-energi positif yang dari situ membuat teman-teman memang benar-benar oh ini udah layak, ya sudah saatnya kita beri, langsung Anda akan menerimanya. Yakin aja ketika teman-teman sudah belajar law of attraction, itu teman-teman harus selalu merasa udah layak untuk mendapatkannya, dan tanamkan pada diri teman-teman bahwa teman-teman adalah orang yang selaras dengan energi uang atau energi apapun yang itu menjadi impian teman-teman. Karena gini, law of attraction yang saya sampaikan itu sebenarnya universal juga, bisa teman-teman gunakan untuk aspek lain, bukan melulu untuk uang. Saya percaya teman-teman yang menyimak video-video saya ini pengen hidupnya berkelimpahan dulu, dan tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan ekonomi yang stabil dulu, dan teman-teman mendapatkan penghasilan yang layak ya, ataupun memiliki aset tertentu. Pengen mencapai juga untuk aspek-aspek lainnya. Tapi kuncinya ketika Anda udah memiliki nilai uang yang Anda inginkan, maka Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan juga. Ketika Anda sudah menerapkannya, ya sudah. Jangan pernah Anda lelah ketika melewati prosesnya. Tapi ketika Anda lelah terus, wah prosesnya panjang banget nih, gak betah, ya udahlah, berhenti aja. Nah dari situ semuanya udah dihapus dan Anda harus memulai lagi dari awal. Sayang banget ya. Dan jangan pernah nih, misalkan ada orang bilang mustahil tuh, gak bisa tuh, atau bagaimanapun ya, asal itu pendapat orang lain yang itu sebenarnya justru mematahkan apa yang menjadi tujuan Anda.
ya mending Anda abaikan aja. Anda jangan pernah cerita ke orang lain kecuali dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Ya silahkan, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan ketika Anda bercerita kepada orang yang nggak mengerti yang namanya law of attraction. Semua dianggap mustahil, semua dianggap nggak mungkin, dan Anda dianggap orang yang hanya selalu berkhayal dan Anda orang yang hanya melakukan halusinasi. Ya, kita lanjut di poin ketiga. Menyadari keterkaitan antara pikiran dan realitas. Pahami bahwa pikiran Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas Anda. Dengan mengarahkan pikiran Anda pada keberlimpahan dan kesuksesan finansial, Anda membuka diri untuk menarik lebih banyak uang dan peluang ke dalam hidup Anda sesuai dengan hukum tarikan. Pikiran dan realita itu ada keterkaitan. Segala sesuatu pasti kita gambarkan dulu dalam pikiran kita. Barulah nanti akan terwujud menjadi sebuah realita. Dan ketika itu kita harus memperkuat yang namanya keterkaitan antara pikiran kita yang akan membentuk sebuah realita. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda jadikan itu sebuah cita-cita untuk pencapaian tertentu. Ketika Anda tidak memikirkannya, ketika Anda tidak memiliki sebuah belief, ya, keyakinan, ya itu nggak akan pernah menjadi apa-apa. Itu hanya Anda simpan sendiri dalam pikiran Anda. Ketika pikiran kita sudah menggambarkan sesuatu, pikiran kita sudah melakukan hal-hal yang itu memang menjadi tujuan utama hidup kita, maka pikiran kita ini akan menarik sebuah realita. Mungkin itu tidak menjadi sesuatu yang langsung besar, tapi memang ada prosesnya. Mungkin ya bisa dianalogikan sebagai anak tangga. Anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai nanti di puncaknya. Ketika sudah ada di puncaknya, maka pikiran Anda juga harus dibuat keterkaitan lagi untuk pencapaian berikutnya. Mungkin nih dari tangga 1 sampai 10, Anda juga harus nanti mempersiapkan ketika udah sampai di 10, Anda harus mempersiapkan untuk ke 20. Ketika 20 Anda naik lagi. Nah, itu sah-sah saja dan itu nggak ada larangannya. Anda mau mencapai sesuatu yang jauh lebih besar ya silahkan aja. Ketika semua itu udah Anda lewati dan Anda udah mencapai segala sesuatunya, Anda bisa menjadi orang yang lebih bisa menciptakan yang namanya realita Anda sendiri ya. Realita Anda sendiri loh, bukan realita orang lain. Ngapain kita mikirin orang lain? Jadi kita harus fokus pada apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dan kita lanjut di poin keempat. Menggunakan visualisasi dan afirmasi. Gunakan visualisasi dan afirmasi positif untuk membantu menanamkan sikap penerimaan terhadap uang dalam pikiran bawah sadar Anda. Visualisasikan diri Anda menerima jumlah uang yang melimpah dengan sukacita dan rasa syukur. Ucapkan afirmasi positif seperti, saya menerima uang dengan sukacita dan terbuka hati, secara teratur untuk memperkuat keyakinan Anda. Ini sudah sering saya bahas juga ya, afirmasi, visualisasi. Nah, teman-teman juga bisa menerapkan ini ya. Jadi visualisasinya, terus nanti afirmasinya bagaimana, terus waktunya kapan. Saya sudah pernah membagikan juga kapan bisa melakukannya, bagaimana urutannya, dan bagaimana cara membuatnya. Itu teman-teman silahkan cari ya, saya lupa yang mana karena banyak banget ya, udah ratusan video juga yang udah saya bagikan. Nah teman-teman cari aja, pokoknya pelajari apa yang saya sampaikan dan teman-teman bisa jadikan hidup teman-teman itu jauh lebih berkelimpahan dari sebelumnya ya. Bukan hanya saat ini, tapi besok ketika teman-teman sudah berkelimpahan, teman-teman harus menciptakan keberlimpahan berikutnya lagi. Teman-teman harus rajin melakukan visualisasi dan melakukan afirmasi. Sebenarnya ini cara yang sangat sederhana, hanya butuh beberapa menit. Anda cukup 5 menit bisa, Anda mau 10 menit juga bisa. Tapi biasanya nih, ketika kita melakukan yang namanya visualisasi, ketika kita udah asik di dalamnya, kita akan melakukan pengulangan dan itu sangat enak banget. Ibaratnya seperti itu sebuah proyeksi yang ada dalam pikiran kita yang menggambarkan kehidupan yang kita inginkan. Wah, enak banget nih, duit gua banyak, rumah gua bagus, mobil idaman gua, mobil impian gua ada semua. Terus lagi bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana asiknya teman-teman ketika banyak uang bisa jalan-jalan kemana saja, gaya hidupnya bagaimana, ya itu silahkan saja, nikmati saja. Ketika Anda melakukan visualisasi, libatkan perasaan dan itu dinikmati bahwa itu adalah sesuatu yang nyata, bukan wah kalau begini, kalau begitu, seandainya. Nah jangan seperti itu.
Dan jangan pakai semoga juga ya. Ketika Anda pakai semoga ya itu sama aja Anda udah ragu-ragu. Kita melakukan visualisasi itu nggak bayar, tapi hasilnya nanti akan menjadi sesuatu yang nyata dan itu menyenangkan sekali ya. Kita lanjut di poin kelima. Berlatih kebahagiaan dan kesenangan. Fokuslah pada kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup Anda, bukan hanya pada uang itu sendiri. Ketika Anda merasa bahagia dan puas dengan apa yang Anda miliki, Anda secara alami membuka diri untuk menerima lebih banyak berkah, termasuk uang. Jadikan kebahagiaan dan kesenangan sebagai prioritas utama Anda, dan biarkan uang mengalir sebagai hasil dari energi positif yang Anda pancarkan. Anda juga harus berlatih yang namanya kebahagiaan dan kesenangan. Nah, kebahagiaan ini apa sih? Nah, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ketika Anda sudah mencapai pada pencapaian tertentu, Anda merasa bahagia. Nah, kesenangan itu bukan berarti terus kita ngawur ya. Nanti senang-senangnya aneh-aneh. Senang-senangnya yang hambur-hamburkan uang, terus wah keluar dari koridor, ya sudah Anda akan semakin terjebak nantinya di situ dan Anda nggak akan pernah mendapatkan apa-apa lagi. Kesenangan Anda adalah kesenangan yang semu dan itu menghamburkan uang Anda dan habis. Contoh begini ya, saya nggak menyebutkan dia siapa dan bagaimana karena ini banyak banget yang mengalami seperti itu. Maaf ya sebelumnya, bukan merendahkan orang juga. Ada orang yang tadinya hidupnya itu ya mungkin bisa dibilang kurang atau ya seadanya aja. Suatu ketika dia mendapatkan sebuah peluang yang itu mengantarkan dia menjadi orang dalam level yang ya mungkin di luar jangkauannya. Ketika itu dia udah terkenal, ketika dia itu udah berubah hidupnya, dia merasa uang itu gampang, masuknya gampang. Dia mulai berubah dalam segi pergaulan. Nah, ketika dia sudah mencapai kesenangan tertentu dalam artian yang negatif ini ya, dia rela uangnya dihabiskan. Penghasilannya mungkin tiap bulan dihabiskan untuk semalam atau 2 malam udah habis. Kenapa? Gaya hidup dia merasa, gua udah terkenal, gua udah jadi orang yang sukses dan gua udah beda sama yang kemarin. Itu nggak bakal lama. Ketika waktunya udah tiba, semua itu udah diminta dan job yang atau pekerjaan yang tadinya membawa naik itu udah diminta lagi nih sama Tuhan. Udahlah, lu nggak bisa kelola, gua minta lagi. Ya kembali seperti semula dan udah nggak mendapatkan apa-apa lagi. Dia kembali ke kehidupan semula. Nah, teman-temannya atau pergaulannya yang tadinya dekat dengan dia, pergaulannya yang mungkin selalu ada dengan dia, semuanya udah pergi masing-masing. Jadi kesenangan di sini yang saya maksud adalah kesenangan yang positif. Anda suka koleksi barang tertentu, mungkin barang-barang antik yang itu memiliki nilai yang ya nggak bisa diukur ya. Dalam artian nggak ada standarnya. Ketika Anda membeli barang nih misalkan, nah dari situ apa? Anda seneng kan? Udah dapat barangnya. Wah ini kolektor item nih, barang langka. Gua udah dapat. Ketika Anda udah mendapatkan dan dari situ ada orang yang datang memberikan keuntungan beberapa kali lipat dari nilai yang Anda keluarkan sebelumnya. Silahkan berikan aja selama transaksinya jelas. Ketika Anda udah mendapatkan berkali lipat lagi, Anda bisa melakukan kesenangan yang lain dan itu akan membuat Anda bertumbuh secara keuangan dan sukses berlimpah.